pada kelembagaannya memang sampai saat ini operasinya termasuk operasi aktif. Katakan aktif itu berarti dia setiap tahun menyelenggarakan rapat anggota tahunan koperasi itu sendiri. Alhamdulillah tahun 2022 kemarin di 2023 melakukan rapat anggota. Dia termasuk sehat atau cukup sehat, tapi kategori sehat ada. Kalau sehat 80 nilainya, kalau cukup sehat berarti 70 sampai 80. Saya ngatakan ini sehat karena sudah apapun resikonya dia sudah mempertanggungjawabkannya, pengurusan gawat ke hadapan anggota, sudah kewajiban. Nah itu sudah dilakukannya. Kemudian keterkaitan koperasi jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh Kemenkumham itu, Badan Hukum nomor 09 tahun 2020 itu tentang penetapan koperasi jasa ini, memang dalam kegiatannya dia bermitra dengan PT Damasraya itu yang berkaitan dengan TBS itu. Nah dalam pelaksanaannya dari tahun 2022 sampai Desember 2013 kami selaku OPD pembina kayaknya tidak terjadi hal-hal yang inilah konflik di lembaga komisi itu. Bahkan 2022 kemarin koperasi ini termasuk kami anggap koperasi sehat ya, dan diusulkan kementerian untuk mendapatkan dana bantuan akses permodalan di Kementerian Kementerian Keuangan. Ada 5 perusahaan, satunya Tanjung Putra kami inginkan. Satu-satunya kami usulkan. Nah terkait dengan konflik ini tadi sudah dibahas memang dalam surat perjanjian kerjanya mereka memang mulai satu tahun gitu ya. Dari Januari 2022 sampai ke Desember, kemudian kita dilanjuti lagi gitu ya. Nah, terus 2023 ini kayaknya ya untuk 2024 ini tidak dilanjutkan lagi. Nah kemudian laporan kemarin memang ada sebulan yang lalu pada hilang, memang itu ditujukan ke DPR, lengkap semua pilih terkait disampaikan. Nah mengingat tujuannya umum kami belum turun gitu. Jadi kata Pak Servis kita tunggu pantau rumah. Yang paling kita pantau baru karena mengingat waktu memang agak mendesak sehingga jadwal untuk turun pembinaan itu memang belum turun kami Pak Kabang. Sebenarnya Pak Tunggal siap itu dengan ngatur waktu berarti. Nah, itu turun itu untuk setidaknya dari domain kami dan bisa melihat langsung secara fakta yang terjadi sekitar proses. Setidaknya hari ini nggak bisa hasilnya sudah ini apa penyebabnya, tapi karena kami belum turun mau tahu kita dari nol gitu. Tapi yang jelas untuk 2022-2023 itu memang ada masalah gitu. Nah terus terkait dengan masalah ini yang jelas kami juga tidak tahu persis sampai hari ini pengurus itu tidak menyampaikan kalau pertengahan 2023 itu ada konflik. Tapi yang angin yang saya dapat dari pihak pusat itu masalah rezeki bagi rezeki itu kaget lah urusan. Yang jelasnya gitu nih kan ada ininya, ada regulasinya gitu ya. Itu yang saya dapat dari manajer pusat itu, informasi awal. Nah, yang jadi persoalan sekarang, yang jadi pertanyaan, oke lah, dari Januari ke Desember habis. Berarti kalau nak melanjutkan lagi pasti buka lagi perjanjian kerja lagi kan gitu. Yeah. Tapi dalam perjalanan perusahaan tidak tahu apakah ini terjadi konflik di internal koperasi antara pengurus karena mungkin bagi rezeki yang tidak nah kita belum tahu nih. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena tidak nyaman perusahaan. Saya ini kan PT orang ke depan ke aspek profit motif keuntungan. Kalau macamnya sudah nih. Nah tuduhan di sini menurut pengurus koperasi ini ketika dia bekerja sama dengan pihak desa ini dia tidak menyampaikan gitu. Itu yang saya tahu di dalam surat pengaduan itu. Ya, tapi kan belum terus saya sampai tahu sampai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dari bahas tentang kewenangan permintaan kita. Perlu kami sampaikan, mohon maaf bukan berarti ya kami juga sedikit berapa tahun hampir 3 tahun di PMD gitu kan. Kemudian kurang lebih 3 tahun di jadi sekcam itu rasio sedikit banyaknya. Tak mungkin Permendes 05/2014 itu mungkin berubah aku kan. Terserah Permen 11 kalau salah. Pintu Pak ini dapat pola. Dimungkinkan saja. Dimungkinkan saja ke BUMDes ini Desa Tanjung Putra ini mungkin dia sudah tangkap peluang ini Pak. Secara legalitas memang kewenangan desa ya Undang-Undang Nomor 6 itu memang tidak terbantahkan lagi Pak. Bupati juga bisa mengatakan lagi. Tidak bisa ngatur lagi. Memang dia
punya wewenang tersendiri untuk ngatur wilayah dia. Apalagi koperasi dengan perusahaan ke wilayah pemerintahan pembinaan dia gitu. Yang jadi persoalan sekarang itu, kalaupun nanti di pihak desa nih, BUMDes ini memang betul sudah bekerja sama, cuma sangat disayangkan mungkin dugaan saya pihak perusahaan mungkin bisa saja belum mengkonfirmasikan persoalan ini ke koperasi. Itu belum mungkin, yang perlu kita terus komunikasi. Ya, nah kalau masalah kewenangan, mohon maaf, kekuasaan memang pemerintah desa punya kewenangan itu, tidak bisa dibantahkan lagi itu. Cuman yang kita harap ke depan paling-paling kalau memang ini terjadi diskomunikasi, memang saya itu mohon maaf pernah mengedepankan sekarang kan ada kemarin FGD di Kopeda itu berarti minta peran koperasi terhadap UMKM. Nah, itu kan salah satu ini BUMDes sebenarnya aroma UMKM Pak. Koperasi aroma UMKM ini mendapat penghasilan. Yang usaha juga di situ kan punya NB. Harapan kita depan kalau ini terjadi nanti kalau memang BUMDes ngambil alih tanpa melalui konfirmasi dulu paling-paling nanti ada ikan kerjasama. Saya pengen ini mereka. Terlepas memang kalau di Permen 11 itu tentang BUMDes itu saya kasih anu koperasi Pak MD saya nengok yang kemarin itu di dalam Permen 11 itu tentang BUMDes itu bahwa BUMDes ini membuka usaha koperasi ya itu sedih saya PP Pak. Iya PP ya ya PP ya PP 11 ya. Nah jadi yang uniknya itu koperasi ini di bawah BUMDes kutip ya. Jadi BUMDes dapat membentuk unit usaha koperasi. Nah, kalau terlepas iya atau tidak, saya pengennya nanti yang terjadi BUMDes ini ya adalah kaget sumbang sini dengan kerjasama dengan koperasi bervariasi. Nah, sebab menurut saya ini kan masalah UI, ya itu masalah pembagian rezeki itu. Karena memang jasa yang ini kayaknya lancar selama kita tengok memang. Nah, mungkin itu. Jadi perusahaan sekarang tidak paham kita apakah dia ini kerjasama dengan BUMDes atau tidak. Tapi kalau bagi investor kan baik. Klausul nyaman pasal pelepasan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu kan. Tapi kalau nengok dari MOU ini kan internal dia. Cuma kalau menurut saya walaupun tidak melapor dengan tabak kerjasama, setidaknya MOU dia tadi diketahui oleh notaris. Ya. Jadi tahu pasal-pasal ketika pihak satu melanggar ini sanksinya, pihak dua ini sanksinya. Ini yang mungkin Pak. Saya rasa itu kalau banyak ya. Terima kasih. Komen gitu. Ya. Yang pertama. Pasti sudah kita baca di dalam prosesannya MOU sehingga apa arahnya kemana, arahnya koperasi berkomunikasi lah dengan perusahaan ya. Baliknya kan kewenangan perusahaan mau melanjutkan MOU atau tidak ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita membahas di sini MOU antara koperasi dengan perusahaan. Cuma kita tidak tahu MOU desa dengan perusahaan seperti apa. Ya. Nah ini yang jadi yang menjadi hambatan kita membahas hari ini. Nanti disambung nih sama Pak sama kita. Iya. Kalau desa ada MOU dengan perusahaan sama-sama kita ketahui. Memang tadi disampaikan bahwa desa bisa melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam kode dalam tanda kutip. Saya juga tidak tahu kerjasamanya dalam bentuk apa. Apakah dalam bentuk bisnis to bisnis? Ya. Iya kan. Sebab pemerintah ini bahagian dari lembaga pemerintah. Ya. Tapi di saat dia MOU melaksanakan MOU-nya itu adalah BUMDes berdasarkan PP 11 tahun 2021 diperbolehkan dia melaksanakan unit usaha bekerja sama dengan pihak membuka BO membuka jasa ada masalah karena untuk pengembangan unit usaha. Saya berpikir pemerintah desa kok kayak situ. Tapi kalau pemerintahan desanya yang mengadakan kerjasama perlu kita kajian. Tambah hukum merah perlu kita kaji lagi. Tapi kalau BUMDes yang bekerja sama dengan perusahaan menjadi ruang badan usaha. Itu tadi BUMDes dengan koperasi itu mirip-mirip lah sebenarnya. Cuma berbeda permodalan lainnya. Beda permodalan. Karena BUMDes dimodalkan oleh pemerintah, koperasi dimodalkan oleh para anggota dan ya. Ini jadi poinnya cuma yang saya sampaikan Pak, kalau untuk kerjasama dengan pihak ketiga perlu kita kaji ulang. Saya belum juga membacanya seperti apa kerjasama dengan pihak ketiga. Apakah pihak kerjasama dengan pihak ketiga ini tentang pengelolaan pemerintahan dan kerjasama tentang kelembagaan. Kalau dalam tanda kutip pemerintahan desanya sendiri bekerja sama dengan ketiga dengan undang-undang PP mungkin ini kan, tapi dengan usaha ini yang perlu kita lakukan. Kalau BUMDesnya saya dorong
kan. Saya dorong penuh, tapi BUMDesnya yang bekerja sama dengan perusahaan. Ya. Saya mohon lagi kalau memang ada aku sih model kerjasama ini pemerintahan desa. Pak Kamal. Terima kasih, Kang Kasya. Sah-sah saja antara pihak desa apabila itu sama BUMDes melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan itu PT DPS ini tadi, gitu ya. Nah terus juga laporan pertama tadi dari pihak koperasi bahwa kondisi koperasi itu sendiri dalam kondisi sehat, Ya. gitu kan. Artinya dari segi legalitas koperasi itu layak dan masih dalam kategori tidak ada dalam kondisi apa-apa, gitu kan. Jadi mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka sesuai dengan tujuan koperasi itu sendiri, gitu kan. Namun kalau kita adu antara koperasi dengan BUMDes ini tadi, nah ini kan berbeda lagi, gitu kan. Tapi kalau kita melihat gimana letaknya BUMDes, BUMDes itu adalah pemerintahan kita, pemerintahan desa, yang punya adalah desa. Nah koperasi juga siapa? Nah tentunya yang bekerja di koperasi siapa, yang bekerja di BUMDes siapa, balik-baliknya masyarakat desa situ juga atau bukan. Nah ini kita dari desa ini kan ada nih, gitu kan, melihat kepentingan di sana karena kita tadi kan masih kondisi gambaran apakah terjadinya pembagian kuenya tidak sesuai atau apanya, begitu kan, maka terjadi seperti ini, gitu kan. Izin Pak Kamal, sebentar. Saya ingin saya pertanyakan, BUMDesnya yang bekerja sama dengan perusahaan itu melalui proses tahapan. Iya. Tahapannya dia harus musdes. Nah itu Musyawarah desa dan ada persetujuan DPD kepala desa termasuk direktur musyawarahnya termasuk pihak perusahaan membuat MOU bersama-sama. Tapi kalau pemerintahan desa yang melaksanakan MOU, ini yang saya yang perlu kita bahas. Kalau itu kita baliknya begini, antara MOU sama PKS kan kita bedakan dulu. Ya ayo ya, ayo ini mentang bapak hukum, kalau nanti saya ada hukum di sini, gitu kan. Jadi Kalau Pak Amin itu aman. jadi yang kita Selesai ada kan juga. betul, gitu ya. Kalau dia BUMDes melakukan PKS dengan perusahaan, artinya pihak desa harus MOU, kata kesepahaman dulu. Kan itu tadi kerjasama desa dengan pihak ketiga. Tapi pihak ketiganya nanti akan melakukan PKS-nya berarti dengan BUMDes. BUMDes adalah milik desa. Nah, sekarang koperasi ini milik desa atau bukan? Kita tanyakan kembali, gitu kan. Nah, kan ini jadi, gitu kan. Jadi kalau koperasi itu kan dia berbadan, Ya, berhukum ya, artinya hukum itu yang kekosongan di usul itu yang mengeluarkan Kemenkumham kan. ya. Kemenko. Kalau nengok dari undang-undang tinggi dia sebenarnya, undang-undang yang mau Ya. Garisnya ada, Kemenkumham ada, Ya. punya koperasi. Itu kan kalau lari kepada apa namanya itu legalitas lembaгаannya gitu. Begitu juga kemudian undang-undang Ya. normal. Legalitas hukumnya Sama Menkumham tinggi. juga. Sama tinggi. Bang Ed, BUMDes itu legalitas hukumnya Menkumham juga. Cuma Ya. sudah didaftarkan atau belum? Karena dengan mohon maaf Bang Ed ya, dengan ranahnya PP 11 itu semua BUMDes itu diwajibkan mendaftarkan ke Menkumham Ah, gratis. ya, nanti kan sama tinggi undang-undang gitu ya. Ya, beda. Persoalannya sekarang itu yang jadi masalah. Kalau dari BUMDes tadi kan Iya. pertanyaan apa nama itu mungkin dan benar Pak Kabit atau Pak Budi bahwa yang bekerja sama ini pemerintahnya atau BUMDes? Betul. Sama sih Mas Ayo. Itu Sekarang itu yang salah surat itu itu kooperasinya, tapi itu yang sekarang gini bisa jawab belum tuh. betul. Jadi kan gini, Nah itu makanya betul. jadi kita langsung balik, gitu ya. Terima kasih nih, Bang Idus sama Om Di juga. Kita kan sudah dapat gambaran gitu tadi. Dari surat itu kan kita tidak tahu. Daftar undangan kita ambil, termasuk dari kepala desa dan tokoh masyarakat. Agar kita dapat informasi valid. Itu saya Nah, artinya yang kita hadir itu kan adalah pihak perusahaan ini. Pihak kita pemerintah, pihak perusahaan dan bukan pihak koperasi. Tetapi sayang, mungkin asumsi mungkin orang dia kades ini tadi, kita tuh akan mempermasalahkan dia. Padahal kita mengundang dia kalau dia melihat daftar undangan terlampir itu, semuanya kan atas nama pemerintah. Tanpa ada pihak ketiga, tanpa ada pihak dari koperasi itu tadi, gitu kan? Nah, kita sama-sama melihat di sini tadi, artinya antara kalau kita kaji dari koperasi dengan BUMDes mempunyai kekuatan hukum yang sama berdasarkan undang-undang. Masing-masing ini tadi kita pertanyakan satu. Koperasi sudah jelas ada IIB ya, sudah dicek sama beliau, yang gitu kan? Nah, bagaimana dengan BUMDes yang ada di Desa Tanjung Jutra ini tadi? Kita minta dulu dari satu pintu, ini pedalaman sini. Apakah sudah ada NIB-nya atau belum BUMDes? Silakan.
sejahtera dan kawan-kawan dari PLN sama sih. Terima kasih Pak pimpinan. Kamu mungkin memang saya intinya tidak ada menyorot pada masalah kerjasama dalamnya. Dan kami dari satu pintu biasanya lebih itu Pak, lebih ke perizinan biasanya intinya izin. Cuman tadi saya lebih detail menyorot izin masalah perusahaan. Saya tidak ada nilai ke koperasi biasanya gitu kan ini kan dengan izin. Jadi tadi saya sudah gambaran sih ke bidang perizinan juga saya koordinasi dengan mereka. Pak Chandra kan dia bilang PT nama saya itu gimana Pak Chandra, katanya PT-nya itu katanya lengkap, NIP segala macam perizinan lengkap dia katanya kan. Jadi sudah saya buka juga tadi di aplikasi kan. Ya. Kami masuk kabit, biasanya kabit perizinan, pengawasan tuh sama kabit pengaduan itu dikasih apa namanya itu untuk bisa login gitu. Jadi kita bisa langsung itu Pak ya, bisa langsung apa namanya itu nge-share, langsung bisa dapat keluar perusahaannya. Jadi di situ muncul nanti perusahaannya bermasalah atau enggak ketahuan kan gitu. Yeah. Ini kita lihat memang security memang lengkap semua sih, perizinan semuanya. Misalnya izin lingkungannya, misalnya KPR-nya, bangun gedungnya, ada semua. Nah, cuman yang jadi masalah kan antara yang kata Pak Idul saya betul, kita nggak tahu isi makna dari MOU masalah ini kan. Nah, untuk dari satu pintu itu kalau izin alhamdulillah lengkap Pak. Ya, untuk di perusahaan. Itu bisa. Pun tadi saya ada dapat juga dari apa namanya itu, dari bagian bidang pengawasan bidang alat. Jadi di sini dilampirkan sedikit profil dari perusahaan itu. Jadi dalam usaha Palma Sejahtera telah beroperasi sejak bulan September tahun 2017. Perusahaan ini telah melaksanakan kemitraan dengan koperasi koperasi di sekitar pabrik sejak perusahaan mulai beroperasi. Di mana kemitraan ini diwujudkan dalam kontrak perjanjian yang diperbarui setiap tahun. Nah, tadi kan bilang Pak Idrus mungkin iya MOU-nya kan setahun sekali ya. KKS memang 1 tahun. Mungkin itu tadi kan karena setahun sekali kan. Ada 5 tahun. 5 tahun gitu kan. Nah, sejak akhir tahun 2021 sampai dengan saat ini perusahaan menjalani kemitraan operasi jasa harapan Tanjung Putra dan Bumdes Pak. Nah, Bumdes tadi disebut di sini, Bumdes Puar Makmur terkait jasa bongkar muat. Nah, saat ini perusahaan telah itu ada potongan berapa? Potongan katanya tadi? Gimana? Pihaknya nggak dikeluarkan, Pak Budi ya? Nggak gitu kan? Nah, ini lengkap. Jadi dari informasi dari apa? Dari dalam itu, laporan rutin, laporan komunikasi sebenarnya operasi. Sekarang yang gini, kalau di surat tadi disampaikan dengan pemerintah desa. Di situ kita dapat Bumdes. Berarti yang dikejarnya bukan Pak Kadesnya, Bumdesnya, jadi Pak Kadesnya gitu. Itu kan masih bilang tadi Mas. Tadi Bumdes tadi bilang juga ya. Berarti nampak nih ya, titik terang kita kembali. Jadi ini ya. Ini saya kopi ya. Jadi ada tambah dikit, tambah dikit. Ini kan dari data OSS kan. Iya, data dari artinya bidang apa? Data ini setiap tahun koperasi itu kan sudah upload secara mandiri ke kementerian. Sudah RAT mengupload secara mandiri ke kementerian OSS tadi setiap tahun. Ya. Yang kedua dia melaporkan ke Kementerian Koperasi, namanya ODS, Online Data System, masuk situ dulu Bang. Artinya kalau memang persoalan ini sedikit ringan akan bermasalah ketika ada ya kemana itu Bang? Bagaimana nih? RAT tadi apa? RAT tadi apa? Rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan. Iya, upload per tahun. Tapi kan itu bermasalah. Jadi gini, jadi intinya terkait masalah PT ini, PT dan sebenarnya masalah perizinan ya tidak ada masalah. Ya, kita tidak permasalahkan PT-nya gitu kan? Ya. Hasilnya yakin Bang. Ya balik-baliknya ke sana. Coba jelasin nanti ada penanggung jawab wilayah. Ya. Nanti kita terakhir nih. Oke, udah 3 nih. Pak Camat, Pak Sekcam, Pak Kades, tokoh masyarakat. Kita minta nih. Karena bicara konsep tadi udah nampak bahwa antara kita pihak operasi dengan PT DPS ini tadi dengan pemerintahan desa gitu ya,
bagaimana pula dengan dari jauh dari nakar trennya pekerjanya gitu kan, antara BUMDes sama koperasi ini kan orangnya kan itu juga pada tempat yang sama gitu. Silakan dari nakar tren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil ini PT-nya, PT perusahaan yang menangani masalah yang memiliki pabrik, sehingga dia mempunyai kerjasama dengan pihak lain bongkar muat kelapa sawit. Karena seperti yang disampaikan dari Bapak Ira dari satu pintu ya, bahwa kerjasamanya tuh bisa dari koperasi, bisa dari BUMDes. Artinya bisa keduanya kan. Kemudian saya lihat di sini juga, kalau ini kan karena pengaduan dari koperasi nih. Iya. Nah, dari sini kita bisa melihat lengkap semua. Koperasi ini kan berbadan hukum, lengkap, notarisnya ada, kemudian dari NIB-nya ada, Kemenkumhamnya ada, kemudian persetujuan dari Kades sendiri ada. Nah, artinya kan dari pemerintah desa sendiri mengetahui, kalau dia mengetahui, menyaksikan, tanda tangan, artinya kan ada restu dari ini Kades sebenarnya. Tinggal lagi, kalau saya lihat kan PKS ini kan per tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2021 kan. Nah, kita melihat koperasi yang berbadan hukum tentunya ada juga ini Pak tenaga kerja di situ kan, walaupun ini dia ya anggota-anggota itu. Nah, kemungkinan anggota-anggota itu juga lah yang bekerja kan. Nah, karena dari sudut ketenaga kerjaan dia kan termasuk pekerja artinya di situ. Jadi kita lihat kalau lebih 10 orang anggotanya pekerjanya, maka itu sudah wajib lapor ke tenaga kerjaan. Kemudian dari perusahaan itu sendiri kita tidak tahu kenapa dia tidak memperpanjang PKS dengan koperasi, karena kita lihat PKS ini kan antara kedua belah pihak. Nah, yang mengadu ini pihak koperasi. Sementara perusahaan itu adik-adik baik kan ininya. Dia nanya ke perusahaan. Iya. Harusnya koperasi ini mungkin miskomunikasi. Koperasi ini harusnya koordinasi dengan pihak perusahaan. Lapor ke bupati. Iya. Nah, jadi kalau menurut kami Pak, perlu kita panggil kalau perlu keduanya. Jadi kita tahu koperasi ini apa masalahnya. Terus perusahaan kenapa tidak memperpanjang PKS-nya dengan koperasi? Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari Dinas Tenaga Kerja. Iya, betul nih. Sudah dengan Assalamualaikum. Ini Pak, itu menambahkan dari ini. Ya, lanjut bagaimana konsep kita di awal bahwa kita di sini tadi mengkaji juga analisa kebijakan masing-masing yaitu antara koperasi pihak BUMDes. Ternyata di pemerintah desa ini kan mau wujudnya adalah BUMDes gitu kan. Nah, kalau kita legalitas juga ternyata legalitas koperasi itu sah, pemerintah desa pun tanda tangan, artinya diketahui gitu. Sebelum kita ke apa hukumnya terakhir diuji nanti gitu kan. Nah, kita minta dulu ke pemerintah desa dong, dari ngomong dulu dari Kisbang. Boleh. Ya. Oke, selamat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, itu kan memfasilitasi penyelesaian kerjasama. Hasilnya naiklah bagi kita nak korek-korek ini, korek. Cuma kita fasilitasi, manajemen Pak. Ya. Jadi koperasi tetap baik, legalitasnya ada, pekerjanya ada, kantornya ada, PT itu juga tetap baik. Cuman kalau saya nengok ini persoalan per PT ini mau bekerja sama dengan BUMDes lain. Nah, cenderungnya begitu. BUMDes kan di situ Pak. Iya. Sementara koperasi di situ juga lah. Mungkin terkait dengan PT, ya itulah. Jadi saya pikir kita memfasilitasi untuk penyelesaian kerjasama baik. Ya, memang kita harus ketemu orang-orang. Tidak ada. Dari Desbanto mungkin kalau memang dibutuhkan timnya, kami mungkin siapnya. Kalau untuk undangan kita memfasilitasi hubungan kerjasama. Simpel kalau menurut saya itu.
nggak ada bayaninya, nggak perlu kita ngorek koperasi macam mana, ngorek PT macam mana, saya pikir cuma dihentikan sampai selesai. Nah, untuk giatnya PT ke BUMDes itu monggo dia punya ikatan baru lagi di atas kertas dan dilaporkan ke satu itu. Jadi hubungan kontrak ini tadi penting. Kalau di situ enak nih, singkat nih. Dan untuk menghentikan kita memfasilitasi. Lalu kita ngorek apa lah. Ya. Jadi kata Bang terus koperasi bagus. Banyak saya berubah. Ya. BUMDesnya bagus. PT ini juga bagus. Nah, cuman salah satu dari dua rekanan PT ini pengen mundur kan, kesannya pengen mundur sikapnya kan. Iya. Nah itu yang kita fasilitasi. Kita ketemu dengan PT, ketemu dengan koperasi, tidak dengan BUMDes. Ini sudah dari PT ya? Dari koperasi. Nah, jadi kita tidak perlu dengan KADES, tidak perlu dengan BUMDes. PT dengan koperasi. Coret silang kerjasamanya hentikan. Nah kalau dia mau baru silakan dengan yang baru. Saya yakin simpelnya. Ya, terima kasih. Izin, Bu Irma, itu banyak dari Kes Bangpol. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Mak. Itu dari Kes Bangpol tadi. Kita kembali bagaimana kita simpel mungkin. Kayak intinya tadi kita memang belum menghadirkan baik itu dari pihak PT, pihak koperasi, gitu kan. Dan malah kita di sini tidak perlu lagi pihak kita dari desa, gitu kan. Ya, artinya secara teknis tim DU itu siap 1x24 jam untuk fasilitasi ini. Jadi, namun sebelum kita nyampe ke sana tadi, sebelum kita berkumpul hari ini tadi, akan informasi ini klop, gitu kan. Nah, baik, kalau gitu, nih kembali nih. Ada tambahan sedikit. Jalan. Kami di Dinas Marketing apabila ada perselisihan yang antara kedua belah pihak dari perusahaan dengan pekerja, maka kita selesaikan melalui mediator yang ada di Dinas Marketing. Namun di sini kan hubungan kerja antara perusahaan dengan koperasi itu kan berada di luar intern perusahaan. Ini artinya ada dua belah pihak. Kalau dia pekerja yang berada di dalam perusahaan, nah itu lain ceritanya. Cuman koperasi ini pun punya tenaga kerja, artinya punya pekerja, yaitu anggota-anggotanya itu tadi yang 90 orang itu tadi Pak ya. Kemudian perusahaan yang memiliki pabrik sehingga ada lokasi untuk bongkar muat kelapa sawit, apakah itu dari kebunnya atau dari luar, dari persorangan, sehingga ada pekerjaan di situ bongkar muat kelapa sawit tadi, sehingga harus ada kerjasama antara perusahaan dengan pihak lain. Kadang-kadang itu ada serikat pekerja atau serikat buruh yang bekerja, ya. Tapi ini ternyata dia bekerja dengan koperasi dan bisa juga dengan BUMDes. Nah, artinya seperti yang kami sampaikan tadi, untuk mengetahui apa permasalahan sebenarnya, kita undanglah kedua belah pihak baik dari perusahaan maupun dari koperasi. Jadi nanti akan ketemu titik masalahnya, ada solusinya. Jadi kami biasanya seperti itu, panggil kedua belah pihak di mediasi. Apa masalahnya? Jadi kita damaikan kalau bisa, yang kedua di situ mungkin sekiranya dapat kami sampaikan sesuai. Terima kasih Bu Erma, kita dari Nakter Trans. Artinya saya ucapkan terima kasih salam dari saya dan mohon maaf Pak Camat atau pergantian agar di jabatan. Saya tidak dapat hadir atau siang hari. Pertama-tama Pak, kami sampaikan kami kecamatan mendadak. Kalau administrasinya kami kelabakan tidak ada berita sama tadi masalah loko dalam beberapa bulan atau setahun. Jadi belum dapat informasi ya? Iya, tidak ada. Pasti Dan kami juga merasa sedih, kenapa tidak bertanggung naik berjijang turun. Iya. Ini juga sudah sampai ke Pak Bupati. Alasan naiknya kami di
kecamatan aku hubungannya kan di kecamatan itu lah bahasa Marah gitu ya. Nah, Marah itu. Sebenarnya bisa bahasa sering. Marah itu. Iya, Cik. jadi sebelum kami sampai ke sekolah ini kami akan mencari informasi. Jadi selama kawan-kawan kita di koperasi itu bekerjasama dengan PT tadi, kemudian di 2023 tuh diambil oleh BUMDes. Ya. Jadi pekerjaannya tuh tetap orang-orang itulah di PT. Yang jadi permasalahan kami dapat informasi tadi itu pengurusnya tidak dilibatkan dalam BUMDes. Ini ya. Oh, itu baik. Oh, bahasanya. Sudah kata banget. Jangan dilibatkan dalam BUMDes. Beda. Pekerjaannya Orang itu di orang itu juga. Ah. Antara koperasi sama BUMDes orang itulah. orang itulah. Jadi itu informasi yang kami dapat tadi. Yang 90 orang ya, Pak? Iya. Jadi pengurusnya nihil. Itu Sebagai jijik. lagi lah mas. Jangan terlalu Kita bukannya kembali kepada yang buruk, tapi alur ceritanya gara-gara pilkades. Politik nih. Kami orang PBD. Jadi kalau misalnya hal itu permasalahan itu sampai di kecamatan itu kami dapat diminta. Jadi harapan kami itu kepada Bapak Ibu sebagai PND, kalau ketika di desa itu BUMDes itu bergerak inovasi baru-baru, ketika sudah ada income nanti kami daftar, nggak boleh dari BUMDes itu. Jadi inovasi baru kemana BUMDes untuk jadi inovasi baru kembali? Iya, minta diri. Tapi saya nggak lupa, nggak juga tahu kalau soal itu. Yang seharusnya juga cocok itu kasih PMD yang nanti pada dia tahu masalah BUMDes, kan? Iya. Jadi seperti apa yang disampaikan dari Menko, Pak Depan, PMD, ya, kami sangat setuju. Apabila nanti ada pertemuan kesimpulan itu langsung nanya ke usaha yang bersangkutan. Siapa yang nanti pakai ya? Operasi sama perusahaan. tidak boleh Pak, kalau dulu saya ya, Iya. nggak boleh ada komunis. Suruh pilihlah koperasi apa itu, kau lamu ya. Orang itu juga. Apa budi lamu tidak terkena budi bau Iya. budi lamu kau yang tu lamu kau hidup dan jayunya PT kegaulan kan itu Masih. lalu masih begitu saya kira begitu. Kalau Jadi abang, saya sampaikan. izin bang, kalau abang pengennya PT Damastraya itu bekerja sama dengan siapa? Dengan atau koperasi? Kalau saya tetap di koperasi, tetap di koperasi. Abang ikut di sini. Bundes cari inovasi baru. Sabut, abang ikut ya orang. Betul lah. Ada kemungkinan. Itu kan kalau dia lihat. Dia nyambung maksudnya. Kagak. Makan dulu bang. Makan boleh. Makanan itu langsung. Itu sama operasi. Yang jadi pengurus Bundes adalah bukan koperasi. Orang koperasi. Itu yang paling elo. Ah, Tapi kita di Sama lapangan kerjasama dengan tidak tahu di BUMDes dapat duit. ikut Makasih dulu. Terima kasih Pak Sekjam kan mewakili Pak Camat. Jadi Lupa tadi. Jalan dikit. Saya dikasih transit. gitu. Berarti doa kami di sini tadi. Iya, Nah, gitu kan. Yang tidak itu kan berbaliknya itu sebenarnya jadi doa. Amin. Nah, ini nanti jadi sekjam. Amin. Itu cocoknya kalau sudah jadi lurah, nah itu jadi sekjen. Ah itu tadi itu kan. Bisa. Langsung. Camis. Oke, Dok. Terima kasih. Pak Kabar, Ketua. salah satunya haki mulai talang dengan Garulu peran Pak Lurah ini yang Nah, itulah tadi itu. Balik-balik pas di Siko, nanti motong sedikit, kita akan menjalin kerjasama dengan Kemenkumham untuk fasilitasi haki. Gitu. Biar banyak haki gitu di itu sini. kayak saya kasih kontak person Bu Susi. Nah, itu dia. Mulai itu. Oke, terima kasih. Dari Pak Camat sudah nampak lagi dan lebih detail ya.
artinya intinya nanti sebelum kita rapat lanjutan mengundang pada kedua belah pihak, yaitu pihak koperasi dan pihak perusahaan nantinya. Nah kalau kita langsung aja tadi atas nama Pak Bupati dari Sekda ini mengundang orang itu akan lebih ini gitu kan. Kalau ini kan kita kan sudah nampak nih makin mengerucut gitu ya. Nah berkenaan dengan ini tadi, karena adanya informasi dari Pak Camat di terakhir gitu ya, dari Datuk tadi, ternyata koperasi itulah, tugas itulah. Berarti ada tugas kembali nih sama Disnaker Terang nih, karena lebih dari 10 orang wajib. Kalau wajib tuh artinya tercatat NIK-nya, bukan NIB-nya lagi gitu kan. Siapa SI-nya lah pindah dari koperasi. Awak khawatir nanti kan yang menyampaikan ternyata bagian dari pengurus. Oke, terakhir kita nih, sapu jagat kita terakhir. Nah, apapun kita bicarakan hari ini, tentunya itu berkenaan dengan legalitas kita, pandangan kita secara hukum. Kami minta dari Bapak Hukum. Belum. Karena sapu jagat, doa sapu jagat itu dari Bapak Hukum. Dari orang dikati, bertanya orang dikati lah. Iya. Terima kasih Mereka Pak. PPD. Kalau saya lihat tadi sudah clear semua dari gambaran bapak-bapak sekalian. Dari masing-masing ya. Jadi mulai dari Pak Budi tadi, terus Pak Idrus, sampai Datuk Binti tadi ngomong pada buktinya bahwa sudah menjalin kerjasama ya Pak, ya, menjalin kerjasama antara koperasi dengan BUMDes. Koperasi BUMDes. Nah, terus dari pihak kecamatan ngomong pihak koperasi ialah pihak BUMDes. Sekarang mungkin dari regulasi terkait PKS itu mungkin boleh kita turun ke lapangan Pak Kabak, kita cek sama-sama pada prinsipnya bahwa penyusunan PKS itu kan sudah clear tuh Kabak, sudah habis. Iya. Terus PKS-nya dengan BUMDes apakah ada PKS baru atau gimana gitu kan, atau ada permasalahan yang dibilang Pak Kabit koperasi tadi. Iya. Jadi mungkin gambarannya sih cuma itu Pak Kabak dapat saya sampaikan, bahwa hal-halnya itulah yang perlu kita persepsi sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih. Amin. Selamat kita dari Kampung Hukum. Ini tadi juga memberikan satu tanggapan yang intinya apapun yang kita sampaikan dari pendapat ini tadi muaranya adalah mempermentaskan permasalahan berkenaan dengan PKS karena sesuai dengan topik kita itu fasilitasi untuk kerjasama. Nah, memang tadi lebih singkat lagi. Memang kalau kita tinju itu orang-orangnya kan udah biasa, gitu, berarti kan. Kalau kita di sekdanya agak banyak administrasinya dikit. Karena kan kita Tapi nanti kondisi lain ya, yang sedih. betul. Kita mewakili dari tim Iya, ini. iya. Sisi artinya kan kita sama-sama di sini. Saya rasa perlu masuk orang natif dulu lah Bang. Belum, karena belum ada perkembangan. Nah, Ini ada persoalan. iya itu Ya. Jadi Kalau tim Betul, ada kan, polisi, macam. Dia kerjasama memang. Kerjasama aja. Masalah konflik ya nih. iya betul. Pakai bahasa. Betul kata Pak Camat tadi. Saat lagi bertindak setidak-tidaknya atau sedikit solusi Pak Camat untuk memberikan. Jadi betul. Tapi sudah di situ sudah. Betul, kita kembalikan kepada Pak Camat nih, ya. Beliau kan merasa terlangkahi. Gak ada lagi berjenjang naik batang turun. Ibu-ibu kok nyampe Masuk ke kampung. Iya, kalau kami di atas ini Pak Camat izin. Kalau barang itu masuk, perintah kan ya kan begitu kan. Jadi wajib kami tangani. Nah, sini nampak celah. Balik dari Siko ke Pak Camat kan nampak malah Sano gitu ya, bukan malah di Siko. Bisa jadi, saya yakin Pak Camat akan ditindaklanjuti gitu kan. Kenapa? Kalian langsung berkata meninggalkan kita di sini pemerintahan bawah. Nah, artinya kita kasih waktu nih nanti Pak Camat juga. Cuma 1 minggu lah Pak Camat ya. Dari hari ini, berarti sampai ke bulan Maret kita nanti. Pak Camat dapat dulu menggali informasi. Artinya apa? Informasi-informasi yang kita peroleh di sini tadi, yang sudah kita dapat sama-sama diterima dan dicatat, ya, waktu dari Pak Camat, itu dapat dikembalikan kembali informasi tersebut baik itu kepada pihak perusahaan maupun kepada pihak koperasi ataupun pihak pemerintahan desa nantinya di sana. Nah, kalau memang diperlukan nantinya tinggal Pak Camat berkirim surat, gitu kan? Insya Allah kami akan hadir ke sana, gitu kan? Tapi nampak kalau kerjasama tinggal lagi tuh. Nah,
maka Pak Kapolres kan memfasilitasi hanya di PKS-nya aja gitu kan kuncinya gitu kan. Nah harapannya gimana Pak Camat? Sebelum kita lanjutkan nih, bisa satu